Barcelona ke Dembele, terima atau pergi? Spekulasi soal masa depan Ousmane Dembele belum juga menemui titik terang. Kasus Dembele menggantung, bukan lagi pemain Barcelona, tapi juga belum bergabung dengan klub lain. Kontrak Dembele di Barca kadaluarsa per akhir Juni kemarin. Saat ini dia berstatus free transfer, jadi bebas bernegosiasi dengan klub lain yang mungkin tertarik merekrutnya. Kasus Dembele memang cukup rumit. Negosiasi sudah berlangsung lebih dari setahun, tapi tidak juga menemui titik terang. Kabarnya, Barca tidak bisa memenuhi permintaan gaji Dembele yang terlalu tinggi. Masalah finansial Barca jadi kendala utama. Mereka ingin mempertahankan Dembele, tapi hanya jika harganya tepat. Barca sudah menegosiasikan kontrak baru Dembele sejak tahun lalu, tepatnya sejak kedatangan Laporta. Namun, pihak Dembele bersikukuh tidak mau menurunkan permintaan. Akibatnya, Januari 2022, pihak klub menegaskan bahwa Dembele akan pergi di akhir musim. Barca sudah muak karena negosiasi tidak juga mencapai titik temu. Biar begitu, situasi kembali berubah menjelang akhir musim. Dembele terbukti main apik sejak Februari. Xavi berharap bisa mempertahankannya. Pihak klub pun mengalah. Negosiasi dengan agen Dembele kembali dibuka. Namun, hingga kontrak Dembele habis, belum juga tercapai kesepakatan antara kedua pihak. Terkini, Presiden Barca, Joan Laporta kembali bicara soal situasi Dembele. Dia menegaskan bahwa posisi Barca sudah jelas, jawaban ada di pihak Dembele. Barca tidak bisa bergerak bebas karena terikat masalah finansial, tidak ada deadline. Jika dia mau bertahan, dia harus menerima tawaran final kami. Jika tidak, dia akan pergi, ujar Laporta. Kami ingin Ousmane bertahan, tapi ini tergantung kepadanya. Dia belum menerima tawaran kami yang terkini. Ucapan Laporta ini menegaskan bahwa Barca sudah tidak punya ruang lebih untuk bernegosiasi. Dembele harus menerima tawaran terakhir mereka atau tidak sama sekali. Cristiano Ronaldo cabut, Frenkie de Jong batal ke Manchester United. Mantan striker Arsenal Kevin Campbell merasa cukup yakin kepergian Cristiano Ronaldo dari Manchester United bisa membuat gelandang Barcelona Frenkie de Jong tidak jadi bergabung dengan Setan Merah. Ronaldo diklaim sudah mengajukan permintaan untuk hengkang kepada Manchester United pada musim panas ini. CR7 kabarnya ingin terus bermain di Liga Champions. Setan Merah hanya mampu finish ke-6 di Premier League musim lalu. Alhasil, Harry Maguire dan kolega cuma akan bertarung pada ajang Liga Eropa di musim depan. Sementara itu, Manchester United saat ini sedang berusaha untuk mendatangkan gelandang Barcelona Frenkie de Jong. Manajer Erik ten Hag ingin bereuni kembali dengan sang pemain di Old Trafford. Campbell percaya kepergian Ronaldo bisa berdampak pada transfer de Jong ke United. Menurutnya, pemain berusia 25 tahun itu bakal enggan datang ke Old Trafford. Itu akan menjadi masalah. Pemain akan datang ke United untuk bermain dengan Ronaldo. Dengarkan, itu adalah iming-iming. Pemain akan senang bermain dengannya. Begitu pemain mendengar bahwa Ronaldo ingin pergi, pemain akan bertanya pada diri sendiri, siapa lagi yang Anda punya, kata Campbell. Ini bukan proposisi yang sama meskipun itu adalah Manchester United, klub besar dan raksasa. Tanpa Ronaldo, mereka tidak punya proposisi yang sama. Itu adalah kebenaran yang pahit dari masalah ini. Sementara itu, mantan gelandang Tottenham Jamie O'Hara percaya bahwa Manchester United akan membuat kesalahan dengan menjual Cristiano Ronaldo. Sebab, Ronaldo adalah pemain terbaik mereka saat ini. Ronaldo adalah pencetak gol terbanyak mereka musim lalu, melangkah di momen besar untuk klub. Dia pergi karena dia bisa melihat mereka adalah kapal yang tenggelam. Mereka berantakan karena membiarkan dia pergi. Dia pemain terbaik mereka. Dia menggendong mereka selama berbulan-bulan. Dia berhak untuk mengatakan, masa depan tidak cerah dengan Manchester United, saya ingin memenangkan piala. Juventus tunggu proposal Chelsea dan Bayer untuk transfer Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt sempat masuk rencana jangka panjang Juventus. Tapi, situasi saat ini berubah. Juventus justru kebelet menjual pemain bertahan asal Belanda tersebut. Pada musim sebelumnya, dia bermain mengesankan bersama Ajax Amsterdam. Juventus pun membelinya dengan harga yang sangat mahal, 75 juta euro. Rencana Juventus bersama de Ligt sangat jelas.
Dia disiapkan untuk meneruskan kejayaan bek tangguh seperti Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci. Tapi, karir De Ligt di Italia tidak mulus. 2 musim pertamanya berjalan cukup sulit. Baru pada musim ketiga performa De Ligt lebih stabil. Tapi, mengapa Juventus kini ingin menjual De Ligt? Simak ulasan selengkapnya. Juventus sudah ditinggal Chiellini yang kini hijrah ke Amerika Serikat. Si nyonya tua juga tidak bisa bergantung pada Bonucci karena usianya sudah 35 tahun. De Ligt harusnya bisa mengambil peran penting. Tapi, menurut laporan Fabrizio Romano, Juventus justru ingin menjual De Ligt ke klub lain. Juventus berharap agar transfer pemain asal Belanda bisa tuntas secepatnya. Juventus mengharapkan Chelsea dan Bayer untuk mengajukan tawaran resmi untuk Mathis De Ligt. Belum ada kesepakatan, tetapi De Ligt hampir pergi, tulis Romano. Juventus punya alasan mengapa kebelet melepas De Ligt. Mereka ingin segera menyusun rencana baru. Jika De Ligt segera laku, Juventus akan mendekati Kalidou Koulibaly dari Napoli. Sang bek tengah sudah jadi incaran Juventus sejak lama. De Ligt baru berusia 22 tahun. Melihat performa musim lalu, potensi, dan usia yang masih muda, harga De Ligt sangat tinggi. Klausul pelepasan ex-pemain Ajax Amsterdam itu mencapai 120 juta euro, tetapi Juventus bersedia menerima harga lebih rendah. Juventus siap melepas De Ligt jika mendapat tawaran 110 juta euro. Sementara, walau bukan tawaran resmi, Chelsea sempat membuat penawaran lisan senilai 90 juta euro untuk De Ligt. Bayern Munchen belum mengajukan tawaran resmi. Juventus akan kehilangan pemain penting jika melepas De Ligt. Di sisi lain, si nyonya tua bakal punya anggaran yang cukup besar untuk belanja pemain baru. Anggaran gaji mereka juga bakal makin longgar. Cocok buat Arsenal, Gabriel Jesus gak sembunyi usai buang peluang. Arsenal mendapat pujian usai berhasil mendatangkan Gabriel Jesus dari Manchester City. Kedatangan Jesus bakal memperkuat lini serang The Gunners untuk musim depan. Transfer Jesus terbilang menarik. Dia meninggalkan Man City demi mendapatkan lebih banyak menit bermain. Arsenal siap memberikan itu di bawah Mikel Arteta. Arteta sudah sangat mengenal Jesus, jadi diskusi berjalan mudah. Jesus tiba di Emirates Stadium dan menekan kontrak berdurasi 5 tahun. Dia bakal jadi pilar utama lini serang The Gunners musim depan. Karir Jesus bersama Man City terbilang apik. Dia sempat membantu tim meraih sejumlah trofi penting, khususnya gelar Premier League. Meski begitu, sempat muncul kekhawatiran bahwa Jesus membuang terlalu banyak peluang. Masalah ini mungkin dia bawa ke Arsenal. Saya kira dia adalah pembelian bagus, sungguh. Menurut saya, Gabriel Jesus adalah pemain bagus, ujar Paul Merson. Dia membuang peluang, tapi pemain seperti dia memang masuk ke posisi menyerang untuk membuang peluang. Dia tidak bersembunyi, Anda tahu dia adalah seorang striker. Menurut Merson, Arsenal sekarang memang membutuhkan pemain seperti Jesus, yaitu seorang striker yang berani mengambil risiko dalam menyerang. Dia yakin bahwa Jesus akan banyak membantu tim. Dia suka mencetak gol dan saya kira Arsenal membutuhkan pemain seperti Jesus. Arsenal hanya punya Eddie Nketiah, jelas Anda membutuhkan lebih dari satu penyerang, sambung Merson, dan saya kira Jesus sudah sangat sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya kira ini adalah transfer yang sangat menguntungkan bagi Arsenal, tandasnya. United butuh pemain seperti Christian Eriksen. Manchester United disebut sudah mencapai kesepakatan pribadi untuk mendatangkan Christian Eriksen ke Old Trafford. Transfer Eriksen akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Setan Merah memang menghadapi tantangan besar musim panas ini. Di bawah si pelatih baru, Erik ten Hag, United perlu merombak skuad untuk kembali bersaing. Sejauh ini Setan Merah sudah melepas banyak pemain, tapi cukup lambat dalam merekrut pemain baru. Diduga, pihak klub berhati-hati agar tidak mengeluarkan terlalu banyak uang. United sudah mengumumkan rekrutan pertama mereka, Tyrell Malacia dari Feyenoord. Diduga, Eriksen bakal jadi pemain kedua yang diumumkan. Eriksen berstatus free transfer musim panas ini. Dia sudah membuktikan diri musim panas lalu bahwa permainannya masih cukup bagus untuk Premier League setelah sempat menepi karena serangan jantung. Musim panas ini Eriksen bisa memilih antara Brentford atau United.
Pilihan sulit, dan kali ini dia memilih setan merah, 100%. Christian Eriksen adalah pemain yang sudah lama dicari-cari United. Dia pemain berkualitas, pemain level top, ujar analis Premier League. Dia bisa membagi bola ke seluruh area di lapangan, dia mewujudkan serangan. Pemain seperti itulah yang dibutuhkan United, menurut Merson. Pemain seperti Eriksen akan sangat membantu tim di lapangan. Ketika tim lawan bermain terbuka, Eriksen bisa menemukan celah untuk menciptakan peluang dan memulai serangan. Sekarang banyak tim yang mendatangi Old Trafford tanpa rasa takut, jadi pertandingan akan berjalan terbuka dan Eriksen bisa memanfaatkannya untuk membangun serangan. Gabung Chelsea, Raheem Sterling bakal jadi pemain dengan gaji tertinggi. Bintang Manchester City Raheem Sterling sudah sepakat untuk bergabung dengan Chelsea. Dia pun nantinya akan menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Stamford Bridge. Chelsea menjadi klub yang paling gencar mengincar Sterling pada bursa transfer musim panas ini. The Blues ingin memboyong Sterling demi memperkuat lini serang mereka. Posisi Sterling di Man City memang sedikit tergusur dalam beberapa waktu terakhir. Kini Sterling akan semakin terancam setelah The Citizens mendatangkan Erling Haaland dan Julian Alvarez. Sterling kabarnya sudah tak masuk dalam rencana Pep Guardiola di kubu Man City untuk musim depan. Karena itu, The Citizens memutuskan untuk melepas sang pemain pada musim panas ini. Kepindahan Sterling ke Stamford Bridge dikabarkan akan segera tuntas. Sebab, negosiasi transfer pemain timnas Inggris tersebut sudah mencapai kesepakatan. Sterling setuju untuk pindah ke Chelsea setelah berbicara langsung dengan pelatih The Blues, Thomas Tuchel. Sterling pun akan menjadi rekrutan pertama pemilik baru Todd Boehly. Chelsea akhirnya berhasil mendapatkan Sterling pada musim panas ini. The Blues pun juga menyiapkan gaji yang besar untuk sang striker. Sterling akan mendapat gaji paling tinggi di Chelsea. Gajinya lebih tinggi dibanding N'Golo Kante. Kante merupakan penggawa Chelsea mendapat bayaran paling mahal setelah Romelu Lukaku dipinjamkan ke Inter Milan. Gelandang asal Prancis tersebut digaji sebesar 290.000 pounds per pekan. Juventus siap beli Alvaro Morata. Juventus tengah melakukan negosiasi dengan perwakilan Alvaro Morata. Sinyonya diyakini sedang membicarakan potensi kembalinya penyerang 29 tahun itu ke Turin untuk musim depan. Morata bermain untuk Juventus pada musim 2020 dan 2021 yang lalu. Dia bergabung dengan status pemain pinjaman dari Atletico Madrid. Tapi, Juventus tidak mengambil opsi pembelian permanen pada kontrak Morata. Sebelumnya, Morata juga pernah bermain di Juventus pada musim 2014 dan 2015. Pada periode itu, Morata tampil cukup mengesankan dan mampu membantu Juventus meraih gelar Scudetto. Juventus memang telah melepas Morata dan tidak mengaktifkan klausul pembeliannya. Namun, bukan berarti Juventus tidak butuh jasa Morata. Pada klausul peminjaman dari Atletico Madrid, Juventus bisa membeli Morata secara permanen akhir musim lalu. Syaratnya, Sinyonya tua harus membayar 30 juta euro kepada pihak Atletico, tapi, Juventus memilih tidak mengambil opsi tersebut. Bagi Juventus, harga itu dinilai terlalu mahal. Jadi, mereka secara resmi telah mengakhiri kerjasama dengan Morata. Tapi, baru saja menggelar pertemuan dengan Morata. Dua perwakilan Morata, Marco Busciello dan Marco Branca, akan bertemu dengan Direktur Juventus, Federico Cherubini. Busciello dan Branca telah berada di Milan. Juventus siap bertemu dengan mereka. Juventus, dalam hal ini sang pelatih Massimiliano Allegri, masih butuh jasa Morata. Akan tetapi, mereka ingin mendapat harga lebih murah. Musim lalu, Morata mencetak 12 gol dan 9 assist dari 48 laga yang dimainkan di semua ajang. Jumlah gol Morata memang tidak istimewa, akan tetapi dia memainkan peran penting dalam skema bermain Juventus. Allegri membutuhkan Morata. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Morata juga menyimpan hasrat untuk tetap berada di Turin. Dia ingin membela Juventus dan bermain reguler. Di Atletico, Morata tidak masuk dalam rencana utama Diego Simeone. Morata hanya akan menjadi pelapis karena sang pelatih lebih menyukai cara bermain Joao Felix, Antoine Griezmann, atau Angel Correa untuk mengisi lini serang.